Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qa'idina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba yang digolongkan sebagai golongan hamba Allah yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini duduk bersimpuh sujud nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, mendapatkan balasan surganya di akhirat kelak dan dibahagiakan di dunianya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari sama-sama kita bermuhasabah diri, memohon percikan kesucian tasbih dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa bertasbih dan bertakdis kepadanya lewat ilmu yang kita dapatkan di majelis yang mulia ini. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh tidak ada sedikit pun celah pada dirimu. Ya Subuh, ya Kudus, semua yang nampak di hadapan kami adalah percikan dari dirimu yang Maha Kudus. Di balik semua yang tercipta adalah bentuk konkret dan nyata di depan mata kami, bahwa Engkaulah yang Maha Suci, yang menginginkan semua ini kebaikan untuk kami, yang memberikan semua bentuk kebaikan untuk kami bisa berbuat lebih baik lagi. La ilma lana, tidak ada ilmu yang bermanfaat bagi kami kecuali Engkau yang melimpahkannya kepada kami. Apapun yang kami dapatkan bukanlah ilmu jika ilmu itu bukan dari sisimu ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali Engkau yang mengajarkannya kepada kami. Kami duduk pada hari ini, berada di Masjid Istiqlal ini untuk mendapatkan karunia ilmu-Mu ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah sumber semua ilmu. Engkau pula yang Maha tahu hikmah di balik semua ilmu. Ya Allah, tunjukkanlah ilmu kami, agar ilmu kami bisa membawa kami menjadi takut kepadamu. Engkau yang berkata, orang yang berilmu yang sesungguhnya adalah orang yang takut qalbunya kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya Allah, anugerahkan pula ilmu kepada orang-orang dan yang karib kerabat yang kami cintai, khususnya kepada anak-anak dan keturunan kami. Jadikanlah mereka anak-anak keturunan yang mencintai ilmu yang mendekatkan diri mereka kepadamu, ilmu yang membuat mereka takut kepadamu. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana caranya agar bisa masuk surga sekeluarga. Jangan masuk surga sendirian. Coba saya mau tahu yang datangnya ke sini suami, istri, sama anak-anaknya, atau kalau dia sudah sepuh sama cucu-cucunya. Angkat tangan. Yang datangnya suami istri bersama anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan ini satu keluarga bisa masuk surga semuanya. Kalau yang jomblo gimana Ustadz?
Anda adalah jomblo yang luar biasa. Karena jomblo itu adalah saat paling tepat untuk menuntut ilmu. Ya, tidak ada halangan. Dia mau pergi kapan saja, pulang kapan saja. Ini indahnya hidup menjomblo itu. Makanya gunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan jamin kalau jomblo ini thayyibun, pasti jodohnya juga thayyibat. Kalau yang khabithun, yang malas ke majelis ilmu, maka jodohnya juga khabithat. Kenapa saya mulai dengan hal seperti ini? Oh ya, lupa. Yang nggak datang sama pasangannya. Ya, Ustadz, saya udah ajak suami saya, dia nggak mau, dia milih nonton TV di rumah misalnya gitu ya. Yang suami juga begitu, Ustadz, saya sebetulnya udah ajak istri saya, tapi dia milih main futsal misalnya. Nggak usah galau, ya. Anda harus menjadi pasangan yang anti galau. Karena Anda adalah orang yang tidak ingin kebahagiaannya tergantung pada orang lain. Sebaliknya, kalau memang Anda orang yang baik, Anda adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi pasangan, nanti pulang dari sini, nggak usah marah-marah, nggak usah cemberut. Kamu tuh nggak ngaji, males banget. Cie-cie yang udah ngaji gitu, nanti digituin. Jadi harus bagaimana? Tunjukkan dengan energi kebaikanmu kalau kamu memang sudah mengaji dan menjadi orang baik. Karena energi kebaikanmu akan menjadi cahaya di tengah keluargamu. Baik, bagaimana caranya agar bisa masuk surga sekeluarga? Ada bocoran dari surga. Ini bocoran langsung dari surga yang dikabarkan buat kita di dunia ini. Dan ini salah satu mukjizat Al-Quran yang digambarkan di dalam surat surat Ar-Ra'd, bab petir di dalam Al-Quran. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu, au qutti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta, balillahil amru jami'an. Kalau ada kitab suci yang bisa membuat kamu mampu mengguncang gunung, yang membuat kamu mampu membelah bumi, yang membuat kamu mampu membuat orang yang sudah mati bisa berbicara, cuma Quran yang bisa melakukannya. Sedahsyat itu, iya. Apa tuh Ustadz maksudnya? Bisa memperbicarakan orang yang sudah mati. Maksudnya saya bisa ngomong gitu sama orang mati. Memang kalau orang mati bisa ngomong, lu mau di depan dia. Misal nih, Anda ke kuburan. Kan biasanya doa masuk kubur gimana? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Atau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu dia menjawab, Waalaikumsalam. Gitu. Jadi masuk enggak? Enggak. Bukan itu yang dimaksud tentunya, walaupun sebetulnya mereka mendengar. Jadi ketika masuk kubur kita membaca doa itu, mendengar gak ahlul kubur? Yang beriman mendengar itu. Karenanya kan minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Mereka bisa mendengar. Begitu juga orang-orang yang menziarahi kubur keluarganya yang saleh dan salehah, dan anak ini kemudian juga saleh dan salehah, itu nanti arwahnya ahlul kubur itu senang di dekat orang yang mendoakannya. Siapa yang sudah bertahun-tahun gak ziarahi kubur orang tuanya? Ya, mungkin karena akidah anti kuburiyunnya terlalu berlebihan, terlalu lebay, sehingga kuburan orang tuanya sendiri pun tidak pernah diziarahi. Padahal Rasul yang perintahkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr ala fazuruha. Aku dulu memang pernah melarang kamu berziarah kubur. Ketika itu akidah kamu belum kuat, khawatir cara ziarah kuburmu seperti ahlul bid'ah wal khurafat. Khawatirnya kamu memperlakukan kuburan seperti orang-orang musyrikin, maka kularang. Tapi setelah Islammu kuat dan kamu sudah punya pengetahuan dan tahu tata cara, ala fazuruha, maka sekarang ziarah kuburlah.
Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita pada kematian, dan kematian itu adalah sebaik-baik nasihat. Kafa bil mauti mau'idhah. Baik. Jadi ayat ini bagian daripada mukjizat Al-Quran, bagaimana Quran memperbicarakan orang yang sudah mati. Ada success story, ada bad story. Nah, yang diceritakan dalam Al-Quran ini rata-rata adalah bocoran dari orang yang sudah mati buat yang masih hidup. Tapi sebelum saya bocorin dulu, saya mau nanya, surat Yasin biasanya banyak dimanfaatkan oleh kepentingan orang mati atau orang hidup di Indonesia ini? Hah? Yang banyak menikmati surat Yasin orang hidup atau orang mati sebetulnya? Padahal harusnya yang menikmati surat Yasin siapa? Yang hidup. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Coba keluarkan suaranya yang paling indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Nah, terjemahannya begini. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya-menanya. Jadi ini adalah satu sudut peristiwa indah di dalam surga. Ketika sesama penduduk surga ini kira-kira sedang duduk bersama-sama, bersulang anggur yang tak bercampur dengan sedikit pun kebatilan, dan ketika meminumnya tidak akan mabuk. Lalu saling bertanya, apa pertanyaannya? Ceritakan dong bagaimana kok kamu bisa masuk surga. Ceritain dong kok kamu bisa masuk surga sekeluarga. Fine, saya akan jawab. Tapi nanti kamu ceritain juga ya, gimana ceritanya kamu bisa masuk surga sekeluarga. Ini bocoran dari surga. Mau tahu nggak jawabannya? Mau banget atau mau doang? Banget. Begini jawabannya. Ternyata jawabannya sama. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab oleh Allah. Apa katanya? Kata penduduk surga tadi di surah At-Tur ayat 25 dan 26. Lupa ya? Qalu inna kunna, sama-sama. Ini jawabannya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu qablu fi ahlina, sewaktu berada di tengah keluarga kami, musyfiqin. Syafaqah di sini, kami takut akan siksa dan azab neraka itu. Jadi di tengah keluarga kami saling mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun syidadun ghiladun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Oh, ini tuh rahasianya bisa masuk surga sekeluarga. Apa rahasianya? Oh, titik gitu. Apa rahasianya bisa masuk surga sekeluarga? Hafalin. Qalu inna kunna, sama-sama. Qablu fi ahlina musyfiqin. Kami takut akan siksa Allah, akan azab Allah. Jadi apa sih yang saling mereka ceritakan di dalam rumah? Saling mengingatkan dan saling menjaga diri dari siksa api neraka. Jadi suami menasihati istri, istri menasihati suami, orang tua menasihati anak, anak mengingatkan orang tua, kakak menegur adik, adik juga menegur kakak. Kalau rumah ini sudah ada tanda-tanda bakal jadi rumah neraka. Contohnya, sesuci-suci rumah, ya pasti ada setannya di dalam rumah. Di mana tempat setan dalam rumah yang pasti itu? Kamar mandi. Makanya sebelum masuk kamar mandi berdoa enggak? Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish. Apa doanya? Tadi saya baca doa apa barusan? Ya nggak ketahui berarti nggak baca nih, kelihatan nih. Nggak paham kan? Nah, bisa lahir anak LGBT loh kalau nggak baca doa itu. Iya, keluarga-keluarga yang tidak bercita-cita masuk surga sekeluarga biasanya pertama itu nggak concern dengan salam setiap masuk rumah. Enggak salam masuk kamar kakak, enggak salam masuk kamar ibu, enggak baca doa masuk kamar mandi. Ini keluarga seperti ini banyak hantunya di rumah. Ya, mau tahu nggak tempat kedua yang banyak setannya dalam rumah? Ruang TV. Ruang TV itu salah satu ruang di mana sihir sering beraksi di situ. Sering-sering deh bacain ayat kursi di ruang TV itu. Mau tahu tempat banyak rezeki di dalam rumah? Di mana? Rumah sendiri nggak tahu petanya gimana sih. Tempat datangnya rezeki kepada Maryam di mana? Di mana? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Oke, yang paham ayatnya. Di manakah pusat rezeki di dalam rumah? Mihrab. Ustadz, rumah saya nggak ada mihrabnya, jadi saya bikin mihrab sendiri. Nggak mesti, taruh aja sejadah di situ, Quran di situ, ya. Di situ menjadi alamat ibadah kamu. Kalau ada di situ rasanya tenang hati kamu, bawaannya mau baca Quran saja. Beda dengan kalau lagi di ruang TV, bawaannya mau ngapain? Mau error aja bawaannya. Itu pusatnya jin dalam rumah itu sebetulnya. Boleh jadi lebih parah daripada di WC. Di ruang mana? Ruang TV itu. Memang sih ada juga acara-acara bagus, misalnya makna dan peristiwa di setiap 8.30 sampai 9.30 misalnya. Dari Senin sampai Jumat itu biasanya. Itu sebetulnya religi tapi newsy dia sifatnya. Baik, lanjut dulu. Mihrab, bagi yang udah lama nggak punya anak, tahu nggak di mana Zakaria bisa dapat anak? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Di mana sholatnya Zakaria kemudian dipanggil oleh malaikat, nih hadiah anak buat kamu, di mihrab. Siapa yang rumahnya punya mihrab? Atau pokoknya sembarang aja di mana sholatnya. Ini berarti keluarganya nih nggak serius nih. Biasanya cari rumah, 1 deket tol, 2 bebas banjir,
3-5 menit dari pintu tol apa juga kayak begitu. Cara cari rumah yang benar itu adalah seperti doanya Asia. Apa doanya Asia? Tuh kan, ini ngapain aja sih sebetulnya berumah tangga nih? Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Tuhan, buatkan aku dong rumah di surga bertetangga denganmu. Sehingga para ulama mengambil ini sebagai kaidah mencari rumah. Apa itu kaidah mencari rumah? Al-jar qabla dar. Beli tetangga dulu sebelum beli rumah. Istilah apa lagi nih beli tetangga? Coba lihat doanya Asia, istri anti galau ini. Ada 3 jenis istri. Istri berkhianat punya suami Nabi. Siapa itu? Istri siapa? Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Tapi ada istri hebat, istri setia, walaupun suaminya bejat dan penjahat. Siapa itu? Asia. Istrinya siapa? Fir'aun. Di tangannya, walaupun dia tidak punya anak dari Fir'aun, tapi bisa melahirkan 2 orang hebat di muka bumi. Yang satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan namanya siapa? Kok banyak nggak taunya ya? Masyitah. Yang laki-laki siapa? Musa alaihissalam. Nuh, istrinya bejat. Sehingga anak laki-lakinya bernama siapa? Kan'an juga ikut bejat. Tapi beda dengan Lut. Lut, istrinya bejat. Tapi 2 anak perempuannya dekat sama ayahnya yang saleh. Akhirnya anaknya selamat, istrinya terbawa arus banjir. Tapi ada orang perempuan hebat tanpa suami. Bisa punya anak suci. Dan bisa dapat rezeki di dalam rumah walaupun tidak harus keluar rumah. Siapa namanya? Maryam. Kata ibu-ibu di sini, itu sih gue banget gitu. Ya, ini saya ingin kembali, ini bocoran dari surga. Bahwa mereka saling mengingatkan betapa bahayanya azab api neraka itu. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Apa sih bahasanya saling mengingatkan di dalam rumah tangga itu? Qu anfusakum, jaga dirimu ya nak ya. Jadi kalau melepas anak sekolah, enggak cukup hanya dengan cium tangan. Melepas istri atau suami pergi ke kantor, enggak cukup hanya dengan cium tangan. Jaga dirimu dan jaga dia. Misalnya apa? Doain. Anak pergi sekolah atau suami pergi, doain. Apa doanya? Astaudiukallah. Kalau perempuan, astaudiukillah. Aku titipkan kamu kepada Allah, wahai suamiku. Aku titipkan kamu, kalau suami yang pergi, istri di rumah. Saya biasanya dan para ulama membaca astaudiullaha baiti wa ahli wa mali, bahkan wa sayyarati. Aku titipkan kepada engkau ya Allah rumahku, keluargaku, hartaku, bahkan mobil yang ku kendarai ini. Dan motor yang ku kendarai ini, itu dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak pergi sekolah, harus astaudiukallah nak. Aku titipkan kepada Allah dinaka wa amanatak. Ku titipkan kamu kepada Allah agar kamu terjaga ilmumu, agar terjaga agamamu, agar terjaga amanahmu nak. Jagain itu. Ya. Sehingga keluarga ini terus terlindung dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi merasa khawatir, pulang dari jauh, masuk ke rumah jangan ketok, kemudian marah-marah karena makanan yang gak disiapin. Assalamualaikum, siapa saja yang baru berperjalanan jauh, lalu kemudian masuk ke rumah membaca ini, maka dia tidak akan melihat sesuatu mengecewakan di rumahnya. Mau gak doanya apa? Mau benar atau mau bangun? Ini doanya ya. Pulang nih misalnya pergi 1 minggu, 10 hari atau berapa lama gitu ya. Khawatir ada sesuatu yang tidak enak di rumah. Kalau baca ini insya Allah yang dilihatnya dalam rumah semuanya baik. Ikuti saya. Assalamualaikum. Masya Allah. La quwata illa billah. Insya Allah setelah baca itu, semua yang dilihat di rumahnya itu menjadi baik. Dan ulama-ulama pada masa lalu biasanya menempelkan itu, stikernya itu atau tulisannya itu di depan pintu rumah. Apa bacanya? La quwata illa billah. Qu anfusakum wa ahlikum
jaga dirimu dan jaga keluargamu. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ada 3 kelompok malaikat yang akan menjaga kamu. Ketika kamu baca bismillahi, malaikat pertama akan berkata, hudita, aku ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan memberikan petunjuk jalan buat kamu. Enggak akan kesasar, enggak akan serong ke kiri, serong ke kanan, lalala. Udah jelas jalan sesat pakai lalala lagi gitu. Itu mungkin keluar rumahnya tidak bismillahi. Kalau dia tambah dengan tawakkaltu alallahi, ada malaikat kedua lagi dan berkata kepada kamu, aku ditugaskan untuk menjaga kamu, mencukupkan kebutuhan rezeki kamu pada hari ini. Kuvita. Ada aja rezeki yang didapat oleh orang ini. Kalau kamu lengkapi dengan baca la haula wala quwata illa billahi, datang malaikat ketiga yang bertugas berkata kepada kamu, wuqita, kamu akan diproteksi, kamu akan dilindungi. Ku anfusakum, tapi doakan juga keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum anaknya lahir, doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Tuhan, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Dan ketika anaknya sudah lahir, apa doanya Ibrahim kepada anaknya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tuhan, jadikanlah aku orang tua yang mendirikan sholat dan menjadi teladan sholat bagi anak-anakku. Anugerahkanlah pula kepada anak-anakku kekuatan untuk selalu mendirikan sholat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosa orang-orang beriman pada hari pembalasan ketika ditegakkan. Ya Allah, aku mengemis kepadamu, kabulkanlah doaku, wa taqabbal doa. Tapi biasanya yang banyak doain anak, ibu atau bapak? Yang banyak doain anak, suami atau istri? Padahal tidak ada di Quran itu yang doain anak istri. Umum yang mendoakan anak itu bapak laki-laki. Terus bapaknya kemana? Auah gelap. Kenapa auah gelap? Perginya gelap, pulangnya gelap. Jadi kalau ditanya bapak lu mana tong? Awah gelap gitu. Ini bapak autis namanya. Itulah karenanya 70% perceraian di Indonesia itu bukan karena talak, bukan karena suami menceraikan istri. 70% penyebab perceraian di Indonesia adalah istri yang minta dilepas dari suaminya atau khulu. Kenapa? Suami nggak becus jadi suami, si ayah tidak becus menjadi ayah. Kenapa banyak LGBT? Itu karena banyak anak laki-laki yang benci sama bapaknya. Karena bapaknya kasar sama ibunya. Benci sama bapaknya, sehingga anak laki-lakinya nggak dekat sama bapaknya, sehingga banyak dapat asupan keibuan. Akhirnya rada-rada lekong. Ya. Biang kerok utama dalam rumah itu suami. Penyebab hancurnya rumah tangga pertama kali siapa? Suami yang tidak bertanggung jawab itu. Mulai hari ini, ku anfusakum wa ahlikum nara. Para suami, mari buat resolusi sama saya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin keluarga yang bertakwa. Mampukanlah aku mendidik seluruh keluargaku menjadi orang-orang bertakwa. Itu ujung waja'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah aku pemimpin bagi orang yang bertakwa di dalam rumahku. Ini resolusi pertama yang harus kita bangun. Ada lagi yang menarik. Kisah tentang orang-orang yang bisa masuk surga sekeluarga. Bu, ini seandainya nanti di surga,
Bapak sama ibunya surganya Presiden Suite. Pernah nggak sih nginep di Presiden Suite? Belum. Emang Presiden Suite apaan? Sama, gue juga nggak tahu sih. Kamarnya mewah. Ya, misalnya mau jalan-jalan nih ke luar negeri, ya, ke Timur Leste misalnya. Kemana? Jalan-jalan ke luar negeri, ke Papua Nugini misalnya. Kok pada ketawa, maunya kemana sih? Hah? Kemana maunya? Ke Mekah, oke lah. Mau jalan-jalan umroh bareng-bareng sekeluarga ke Mekah. Karena orang tuanya penghasilannya banyak dan punya kredit cardnya juga yang platinum misalnya, sehingga kan dapat privilege sehingga masuk ruang VIP lounge. Ustadz ngomong apaan gitu. Privilege, platinum, VIP lounge apaan gitu kan. Jadi saking orang tuanya tuh kaya raya, tapi anaknya nggak dapet tuh ruang tunggu yang abal-abal. Kira-kira bahagia nggak orang tuanya di VIP lounge, anaknya kemudian di ruang ekonomi. Enak nggak keluarga kayak gitu? Enggak lah, apalagi ketinggalan pesawat. Bahagia nggak orang tua? Yes, anak gue ketinggalan. Kapok gitu kan. Nggak waras orang tua kayak begitu. Sampailah alhamdulillah di Mekah. Kamar orang tuanya, wow, sweet. Bisa melihat Ka'bah langsung dari atas. Ini lagi sepi nggak sekarang tawaf, itu bisa ngelihat itu. Sementara anaknya di emperan di tempat wudhu di bawah. Senang nggak orang tua kayak begitu? Enggak. Mau masuk surga sekeluarga? Saya bocorin caranya, mau? Mau apa? Mau masuk surga sekeluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Terjemahannya begini. Orang tua yang beriman lalu keimanannya diteladani oleh anak-anaknya, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan aku upgrade, akan aku naikkan status surga anaknya menjadi satu level, satu kelas dengan surga orang tuanya. Walaupun amal soleh anaknya lebih sedikit daripada amal soleh kedua orang tuanya, sebagai tambahan nikmat qurrata a'yun bagi kedua orang tua yang menjadi teladan kesalehan, teladan keimanan bagi anak-anaknya. Oke, tadi sudah saya terjemahin, bukan saya nyanyiin. Dari ayat tadi, kira-kira bagaimana caranya supaya orang tua bisa satu level, satu tingkat, satu kelas dengan anaknya. Bagaimana caranya? Hah? Orang tua harus menjadi teladan keimanan bagi anak-anaknya. Misalnya apa? Sholat jamaah. Ya, sholat jamaah. Istri bangunin suami, mas sholat bangun subuh. Gitu ya. Nak bangun sholat subuh berjamaah, ingetin. Tapi kalau anak laki-lakinya masih malas juga, nak bangun sholat subuh, sudah qomat, gitu. Akhirnya sholatnya di rumah. Tetap puji dia, alhamdulillah hari ini anak mama sudah sholat subuh di rumah dan sudah jadi lelaki solehah. Jadi apa? Ini mama sembarangan nih ngomongnya. Apa maksudnya? Emang aku lekong gitu kayak banci-bancian? Bukan begitu sayang. Yang boleh sholat subuh di rumah itu perempuan.
Laki-laki walaupun dia buta tuh, ingat kan ceritanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Satu hari dia yang biasa ke masjid dituntun, kali ini tukang tuntunnya kagak ada. Nah laporlah sama Rasul malamnya itu, ya Rasulullah, pembimbingku menuju masjid tidak ada. Boleh nggak kalau aku besok nggak ke masjid karena aku buta, aku nggak bisa menuju ke masjid. Karena kasih sayangnya Rasulullah SAW berkata, oke, nggak apa-apa. Tiba-tiba ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul kemudian gak boleh pakai perasaan, lalu panggil Ibnu Ummi Maktum. Abdullah, apakah azan kedengaran dari rumah kamu? Iya ya Rasulullah, tidak bisa berangkat ke masjid. Dan dia pun akhirnya ke masjid, walaupun buta dan tidak ada pembimbingnya. Ini semua bukan untuk menyulitkan orang atau keluarga yang terbiasa sholat subuh berjamaah di rumah, laki-lakinya rezekinya biasanya TOP BGT. Top banget nanti rezekinya itu dunia akhirat. Tetapi udah bapaknya bapak soleha, diikutin oleh anak lelakinya yang soleha juga. Wah, rezekinya itu susah biasanya. Ribet. Tetapi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, orang tua yang beriman, Bu, saya punya teman, dia kagum sekali sama ibunya dan sampai sekarang bisnisnya bagus, tetapi menjadi pengurus masjid yang juga jamaahnya banyak. Saya tanya, apa sih rahasianya? Kok kamu menjadi begini luar biasa? Satu Ustadz, dulu saya waktu masih di rumah dulu sama ibu saya, enggak pernah saya dibangunkan oleh ibu saya untuk sholat subuh dalam keadaan ibu saya masih lecek, enggak pernah Ustadz. Walaupun ibu saya itu menstruasi, biasanya Ustadz nih, kalau ibu saya sedang tidak menstruasi, ibu saya bangunkan saya biasanya itu sudah pakai mukena. Dan kalau saya pergi wudhu melintasi mihrab atau tempat sejadah ibu saya, biasanya di situ sudah ada Qur'annya dan dalam keadaan terbuka biasanya. Jadi saya sebagai anak malu karena ibu saya bisa seperti itu. Kalaupun ibu saya sedang tidak sholat, tetap saja dia bangun malam dengan mukenahnya dan berzikir di sejadah itu, tapi biasanya nggak ada Quran, dia nggak baca Quran, tapi saya lihat ada tasbihnya di situ. Dan itu membekas bagi anak laki-lakinya dan bangga punya ibu seperti itu, dan mudah-mudahan semua ibu-ibu seperti itu yang di sini. Amin. Makanya ya, kalau ingin punya keluarga yang hebat, cari rahim yang hebat, cari benih yang hebat. Jangan sembarangan menilai body. Hati-hati lo sekarang. Ini banyak ibu-ibu yang bingung karena para suami sekarang punya pria idaman lain. Yang menyimak ketawa, yang gak nyimak bingung apa maksudnya. Sekarang ini banyak suami-suami yang punya pria idaman bisex. Ya, Anda dengarkan cerita di televisi itu, gosip-gosip. Ternyata setelah saya cek, benar. Si suami punya pria idaman lain. Kalau kalian menikah dengan perempuan yang bodoh dan dirawat oleh orang bodoh, maka yang namanya benih ditaruh di tanah yang kering tandus, bisa subur gak pohonnya? Enggak. Fadhfar li dzatid din taribat yadak. Wahai para pemuda, cari istri itu. Wahai para gadis, cari suami itu. Coba lihat contoh Najmuddin dan ibunya dan istrinya yang bernama Ibu Najmuddin. Saya nggak tahu namanya siapa. Yang pasti pasangan suami istri itu adalah orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Yang membebaskan Baitul Maqdis. Enggak ada ceritanya Baitul Maqdis, Palestina itu dimerdekakan dengan cara diplomatik. Enggak ada ceritanya. Semuanya jihad. Duduk lagi ya. Takutnya salah ngomong.
ada ceritanya lewat diplomatik. Itu memang ditakdirkan oleh Allah bumi perang. Ini kok jadi ke situ judulnya ya. Walau sya'allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Kalau Allah menghendaki mereka tidak akan saling membunuh, tidak akan saling berperang. Tapi takdir Allah, bumi Syam adalah bumi pertempuran. Ini judulnya mau kemana Ustaz? Saya mau bilang begini. Untuk melahirkan generasi tangguh yang tidak lekong, tidak laki-laki KW. Laki-laki KW itu yang gimana? Yang sholat subuhnya di rumah, KW itu. Wahai lelaki KW, tobatlah kamu. Perempuan paling menderita adalah perempuan yang punya lelaki KW. Suami KW. Yang bagaimana Bu suami KW itu? Yang sholatnya di rumah. Baik. Najmuddin ditawarin jodoh. Anak sultan, baik, cantik, yang pasti kaya raya dan keturunannya bagus, dia tolak. Kenapa? Maaf, dia bagus tetapi tidak cocok buat saya. Itu juga si perempuan ketika ditanya sama gurunya, kenapa kamu tolak? Maaf guru, tidak ada yang salah dengan lelaki itu. Dia baik, dia tampan, keturunannya bagus, tapi nggak cocok buat saya. Laki yang bagaimana lagi yang kamu mau nak? Najmuddin, perempuan yang seperti apa lagi kalau keturunan sultan juga kamu tolak? Ini menikah bukan karena body, tapi menikah karena budinya tentunya. Kata Najmuddin, aku ingin seorang istri yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan dari rahimnya lahir kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Guru, tidak ada yang salah dengan laki-laki itu, tapi tidak cocok. Yang kamu mau seperti apa? Guru, aku ingin suami yang bisa bimbing tanganku ke surga dan dari dia aku dapat benih yang bisa kulahirkan yang membebaskan Baitul Maqdis. Ini keluarga visioner sejak mudanya, hidup jomblo. Hidup jomblo. Wahai jomblo-jomblo sakinah. Tenang, jodohmu sudah datang, tinggal tunggu waktunya. Pulang dari sini, bilang sama dirimu sendiri, at-tayyibuna lit-tayyibati wal-khabithuna lil-khabithati. Hidup jomblo, terutama jomblo tayyibun, sakinun. Ini syarat kalau pengen punya keluarga sakinah. Ya, mudah-mudahan waktu yang sedikit ini, saya cuma sampai jam 10:10 dan sekarang sudah lewat. Selanjutnya, seandainya ada orang mati nih masuk kubur, lalu diberi kesempatan untuk bisa hidup lagi, ingin beramal soleh. Pertanyaannya, amal soleh apakah yang pertama kali ingin dia kerjakan setelah melihat betapa bahayanya hari kiamat itu? Sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun. Apa? Min qabli ayyatiya yaumun. Ada beberapa ayat ya, tapi fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Hari ini yang ingin keluarganya mau masuk surga sekeluarga dan diberikan kekuatan untuk bisa musyfiqin di dalam rumahnya, silakan bersedekah. Tim sunduk silakan beredar sekarang. Tim sunduk, mana tim sunduknya? Segera beredar sekarang, ya segera berjalan. Sedekahnya niatkan, ya seperti tadi kalau ada orang meninggal dunia dan orang meninggal dunia itu diharapkan bisa hidup lagi, maka pekerjaan pertama yang mau dikerjakan apa? Sedekah, karena itu bisa menyelamatkan di akhirat kelak. Dan niatkan, buat yang jomblo boleh diniatkan, mudah-mudahan saya mendapatkan calon yang seperti digambarkan oleh Ustadz tadi, yang bisa membawa tangan saya ke surga dan
darinya saya bisa lahir keturunan yang saleh dan salihah. Berikan infaknya yang terbaik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan. Dan ini tentu bukan untuk saya pribadi, ini semua untuk kepentingan dakwah di majelis ini, MK, untuk Darut Tauhid. Dan salam hormat buat Agim, walaupun hari ini kita tidak berjumpa, dan kita akan terus merapatkan barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Allah, ya Syahid, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Ya Allah, singkapkan semua hijab yang menghalangi hati kami darimu. Ya Allah, cahayai hati yang masih gelap gulita. Sembuhkan hati-hati yang berpenyakit. Lapangkan hati yang sempit ya Allah. Bahkan hidupkan hati yang mati. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, jadikan majlis ini majlis yang Engkau luruskan niatnya. Dibimbing agar ilmu yang kami dapatkan, ilmu yang menyampaikan kami kepada ridho-Mu. Lindungi kami dari niat, ilmu, amal yang tiada barokah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yakin? Apakah Allah menyaksikan setiap amal dan setiap maksiat kita? Menyaksikan tidak? Apakah Allah tahu persoalan yang sedang kita hadapi? Tahu? Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Adakah sesuatu yang bukan ciptaan Allah? Jawab, semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, segala-galanya dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah, kecuali semuanya adalah ciptaannya, miliknya, dalam kekuasaannya setiap saat. Maka orang yang paling beruntung dalam hidup ini adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Karena orang yang paling banyak mengingat Allah adalah orang yang paling banyak diingat secara spesial oleh Allah. Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kita tidak ingat kepada Allah juga, Allah pasti ingat ke kita. Karena kita ini ciptaannya, miliknya, diurus olehnya. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, inilah amalan terbaik. Karena semua perintah Allah itu adalah ujungnya untuk ingat kepada Allah. Rukun Islam, syahadat, ingat kepada Allah. Salat, ingat kepada Allah.
saum, zakat, haji, semuanya untuk ingat patuh ke Allah. Rukun iman, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab, nabi, apalagi rukun iman, semuanya termasuk hari akhir, qada, itu adalah untuk zikrullah. Rasulullah SAW menangis jikalau membaca surat Ali Imran ini. Fadal, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berlinang air mata dengan membaca ayat ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, dan pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah. Jadi orang yang berakal itu orang yang ulil albab itu orang yang ingat kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring dalam segala posisi. Allah saja yang diingat. Seraya menafakuri semua ini, ma khalaqta hadza batila, tiadalah Engkau ciptakan dengan sia-sia. Semuanya ada hikmah, semuanya ada manfaat, semuanya ada ilmu, ada amal di sana. Jadi hadirin, latihan yang sangat penting bagi kita adalah latihan terus ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Kita pernah membahas tentang mari kita ingat tentang buatan Jepang. Hanya dengan ingin buatan Jepang saja kita bisa ingat kepada Jepang dengan sering naik motor Honda disusul oleh Yamaha Jepang, yang ngerem di belakang Kawasaki Jepang. Tahu-tahu klakson bunyi di samping kiri Suzuki Jepang. Jam berapa? Seiko. Nyalakan Sanyo. Setel TV Sarep. Coba itu bikin nasi apa? Miyako. Jepang juga itu. Sanyonya dinyalakan. Apa itu maksudnya? Pompa air. Buka kulkas, Toshiba. Jepang. Kita bisa ingat Jepang sepanjang jalan
hanya karena ingin lihat buatan Jepang. Sekarang kita ingin zikir Korea, Hyundai, apalagi Daewoo, LG, Samsung. Sekarang tiap handphone Korea, Korea, Korea. Ingin buatan Cina, coba saudara, di Mekah tuh bisa zikir Cina, sajadah buatan Cina, tasbih buatan Cina, 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 Cina. Hanya dengan ingin melihat buatan Jepang, Korea, Cina. Bagaimana kalau sekarang kita ingin melihat buatan Allah? Kira-kira bisa berhenti tidak zikrullah? Gak bisa. Kemarin ada gerhana ingat kepada Allah. Padahal bukan hanya gerhana ciptaan Allah. Hari saya ciptaan siapa? Harusnya saudara melihat saya tuh ingat ke Allah. Aduh ya Allah, ini ciptaanmu. Ada Agim, ada Ajimi, ada wayang yang mirip Agim. Ya Allah. Lah saya lihat saudara-saudara ciptaan siapa? Allah. Ada nyamuk, mata ke nyamuk, hati ke Allah. Kita sering melihat lukisan. Ada lukisan kucing bagus, dipuji pelukisnya. Ini luar biasa. Yang melukis kucing, walaupun tidak boleh ya kalau dalam Islam melukis makhluk hidup. Ini kok mirip sekali lukisan ini. Lihat lukisan kucing, dipuji pelukisnya. Lihat kucing betulan, tidak dipuji Allah yang menciptakannya. Ini hijab namanya hadirin. Lihat boneka lucu, mirip. Aduh, ini hebat sekali insinyur yang bikin boneka. Lihat boneka, dipuji yang membuatnya. Lihat anak yang memainkan boneka, tidak berhasil tuh memuji Allah. Harusnya ini lebih ajaib lagi. Bisa kentut. Masya Allah. Di Inggris, di Hong Kong ada museum Madame Tussauds. Apalah namanya, patung lilin. Mirip sekali. Sampai orang terpesona, gimana ini bisa mirip sekali? Hebat yang bikin patung ini. Lihat patung mirip manusia, dipuji pembuatnya. Kenapa lihat yang diajak ngobrol tidak memuji Allah yang menciptakannya? Benar? Harusnya, kamu hidup begitu. Inilah hijab. Kalau orang bisa menyingkap hijab ini, kita akan bisa zikir sepanjang waktu. Dan kalau kita bisa zikir yang banyak, insya Allah kita melakukan amal terbaik yang akan merubah hidup kita banyak hal. Masalah hidup yang terbesar kita adalah kurang zikrullah. Bahkan dalam sholat pun kita tidak ingat kepada Allah. Nah hadirin, sekarang ada hadis, walaupun ada yang mengatakan hadis ini lemah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Coba, ini kita manusia ya. Asal usul kita jadi manusia itu adalah 1 sel telur di rahim ibu dan 200 juta kurang lebih sel sperma dari bapak. Itu yang ketemu dengan sel telur itu cuma 1. Kita, we are the champion. Kita itu pernah bertarung 200 juta, padahal nggak pernah tahu itu sel telur di mana. Tapi ada jalannya, ketemu. Dan ketika terjadi pembuahan, itu detik demi detik sel itu berdua, jadi 2, jadi 4, terus jadi tangan, jadi jari, jadi kuku. Di dalam rahim yang sangat tersembunyi, yang ibu sendiri nggak tahu rahimnya di mana, apalagi bapak.
Dan kita ada di sana. Nih lihat, membangun Istiqlal seperti ini harus ada insinyur, ada arsitek, ada sipil, ada kontraktor, ada ahli bangunan, banyak untuk jadi bangunan begini dan bertahap pembangunannya. Itu kita dulu di rahim ibu, di tempat yang super tersembunyi, bertahap. Semuanya dari dalam dulu terus membesar. Dah di tangan memanjang, ada kepala, ada telinga, dan sel demi sel ini tidak tertukar. Yang jadi mata, padahal asalnya tidak ada. Maaf, ibu bapak dengan tanpa mengurangi rasa hormat tidak pernah tahu apa yang asli terjadi di rahim. Benar? Ibu makan jengkol, pete, karedok, padahal itu kalau langsung kena kita, Masya Allah. Rujak segitu pedasnya lagi ngidam, alhamdulillah kita di rahim selamat. Coba kalau kena sari rujak, bisa merah seumur-umur. Atau sisa jengkol nempel di sini satu. Maha suci Allah, keringat kita tidak mengandung bau jengkol. Benar? Jadi siapa yang menciptakan kita di rahim? Jawab. Yakin? Yakin? Ibu baik sekali tapi tidak tahu bagaimana membentuk rupa. Tidak ada untuk rambut makan sari ijuk gitu. Atau untuk jantung makan jantung pisang. Untuk tulang makan tulang, tidak. Beres saja kita jadi orang komplit. 9 bulan kita di rahim. Rezeki cukup, rezeki ada. Tolong dijawab hadirin, mumpung pertanyaannya gampang. Rezeki ada? Waktu di rahim rezeki cukup? Mana yang ngedatengin rezeki? Kita nyari rezeki atau rezeki yang ngedatengin kita? Jawab hadirin. Apakah pernah Allah lupa ngasih rezeki ke kita? Jawab. Allah tahu yang tidak jawab nih ya. Saya mah nggak peduli saudara jawab atau tidak. Apakah kita ada rezekinya? Cukup atau tidak? Mana yang ngedatengin baik janin nyari rezeki atau rezeki yang ngedeketin janin? Yakin? Beres. Keluar ke dunia, berbaring kita, tidak berdaya. 11 bulan bayi manusia tuh. Kalau monyet baru lahir sebentar gelutuk-gelutuk udah main. Kita primata terlemah Pak, 11 bulan. Begitu saja. Apakah waktu bayi kita ada rezekinya? Jawab. Cukup atau tidak? Mana yang mencari rezeki? Kita yang nyari rezeki atau rezeki yang ngedatengin kita? Beres, harus mikir kayak gini supaya enggak takut hidup ini. Langsung Allah ciptakan air susu ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedatengin? Bayi ngedatengin sapi atau sapi ngedatengin bayi? Jangan ketawa hadirin, ini pertanyaan, jawab. Saya berdiri begini enaknya. Kamera tolong sesuaikan. Mana yang ngedatengin? Bayi ngedatengin sapi, sapi ngedatengin bayi? Mana ada sapi ngedatengin bayi hadirin? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah, bukan susunya, air susunya ya. Demi Allah, bayi di Jakarta, sapinya di Nusa Tenggara, sampai air susunya ke sini. Diperah peternak, bawa ke koperasi, diolah oleh pabrik, dibawa pakai truk, simpan di supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, cep, begitulah rezeki. Benar? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan?
Sampailah sebesar ini. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Nah, tergantung wajah ini. Kalau orang yang mikirnya yang nggak ada pasti belum. Saya tidak nanya makan siang, hadirin. Sudah makan belum? Lihat waktu kita makan tadi pagi. Ini zikir ya. Berapa langkah kita menuju makanan kita? Berapa ratus ribu langkah makanan menuju kita? Beras dari Cianjur sampai di piring. Garam dari Madura sampai. Ikan dari Tanjung Priuk. Ayam, ini memang punya tetangga ya. Coba itu. Apalagi kalau saudara makan sambal. Sambal itu makanan paling mewah. Cuman segini, tapi dahsyat sekali itu. Cabenya dari gunung mana? Cengek dari gunung situ. Garam, terasi. Terasi itu adalah kumpulan udang. Udangnya dari lautan mana? Udah ibu udang melahirkan, ditangkap, jadi terasi masuk. Tambah lagi tomat dari kebun mana. Itu makan sambal tuh harus zikir. Ya Allah. Belum lagi ngelubangin coetnya, begitu susah. Tuh dah saudara malah ketawa, bukan zikir. Ini serius hadirin. Jadi zikir itu benar-benar melihat sambal aja. Kita bisa melihat bagaimana Allah memudahkan rezeki kita. Coba kalau kita harus nyari rezeki satu-satu, nggak akan makan. Mau makan nasi, nanam padi dulu, belum juga tumbuh, keburu mati. Mau makan telur ayam, harus cari ayam hamil. Harus di di USG. Udah lahir telurnya minta izin suami, repot-repot. Belum lah, repot-repot. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Hanya dengan lihat makan saja hadirin, kita udah lihat bagaimana Allah menjamin. Dan itu puluhan tahun, sampai detik ini kita masih makan. Benar? Benar? Makanya kalau kita lihat makanan tuh, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi di jalan dibekelin salak. Aduh, kulitnya begitu rapih disusun. Siapa yang bisa nyusun kulit salak seperti ini? Pas dibuka ada pelapis yang lembut sekali salak itu. Kita pakai plastik gak bisa dimakan, ini lembut. Dan salaknya itu nyakrek, Masya Allah. Manis dan mumbutan, ya ada nempel di bijinya tuh yang manis sekali. Udah apa, nggak usah dipikirkan, ini hanya cerita saja. Di dalam bijinya keras, nggak bisa ditelan, nggak bisa dikunyah. Barusan sebelum naik ke sini, aduh ya Allah, terpesona ada kelapa muda. Itu dahsyat sekali, pas diminum, Masya Allah, airnya begitu nikmat. Kita aja naik pohon kelapa setengah mati, ini air naik ke atas, Pak. Lawan gaya gravitasi bumi. Ini serius hadirin, ini zikir. Bayangkan dia merayap ke atas, masuk ke sela-sela batok yang begitu keras, yang susah dipecahkan, ada kulit yang begitu lembut dan nikmat, dan di dalamnya ada air yang begitu segar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Harusnya nangis tuh minum air kelapa. Maha suci Engkau ya Allah, menciptakan begitu banyak nikmat untuk manusia.
Masya Allah, Masya Allah. Itulah zikir hadirin. Kalau hanya meminum, makhluk lain juga bisa minum. Tapi kita minum, ingat kepada siapa yang memberikan air minum. Nih, 54 tahun saya hidup tidak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum. Karena 70% tubuh ini adalah cairan. Dan Allah yang bikin. Darah saya cairan, sel-sel juga banyak cairannya, otak ini cairan. Allah tahu kalau saya tidak dikasih minum seminggu, darah mengental, otak mengental, tidak bisa apa-apa. Tidak pernah tahu mata airnya di mana, ada tiap hari. Datang bening, sejuk, pH-nya antara 7, 8, aman. Bakterinya sudah tidak ada tanpa perlu kita antibakteri. Karena saya tidak tahu ada kombinasi bakteri apa yang membahayakan perut. Diatur hadirin. Setiap hari 54 tahun gak pernah berhenti. Akankah curiga kepada Allah, Allah lupa memberi rizki? Itulah zikrullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi harusnya minum, makan, asyik dengan Allah. Oh. Halo. Saudara mikir apa? Asyik, walaupun hanya dengan nasi saja. Asal ada gepuk, itu sudah luar biasa nikmatnya. Tanpa gepuk sekalipun, lihat nasi saja, dipepel-pepel, dicocolkan ke garam. Aduh, pas begini, lalu ambil sate, Masya Allah hadirin. Sudahlah, syukur Alhamdulillah, benar? Selesai makan, tiba-tiba perut kenyang, Alhamdulillah ya Allah. Saya cuman bagian ngunyah, ditelen udah bukan saya lagi yang ngurus, Allah yang ngurus. Bagaimana kalau kita harus ngurus makanan kita sendiri, bawa rokrak. Kita cuman tahu dua, satu waktu lapar, dua waktu mengeluarkan. Alhamdulillah, cuman dua. Kalau satu repot ya. Waktu makan ingat, keluar nggak ingat. Mbak, kelihatannya udah tuh. Oh udah ya, kan tidak wibawa hadirin. Makanya hadirin, masuk ke sini basmalah diurus oleh Allah. Tidak masuk ke paru-paru, pakai gerak peristaltik. Oh, ludah kita dikasih enzim oleh Allah sedemikian rupa sehingga bakterinya bisa dimatikan di sini. Allahu Akbar, beres di sini. Diolah, kita tidak tahu ludah kayak apa. Allah udah cukupkan jumlahnya, tidak kelebihan. Coba kalau kelebihan, pasti kurang wibawa, betul tidak? Saya juga nggak enak. Ini serius hadirin. Mau kelebihan air ludah dan hitam laga air ludahnya. Alhamdulillah dipas oleh Allah. Kita kalau keluar lagi tidur saja jatuh wibawa, apalagi lagi bangun ya. Allahu Akbar. Gigi keluar dari gusi yang lembut. Gusi itu lembut, keluar gigi yang keras. Dari mana itu? Dan teratur lagi. Maha suci Allah. Kompak, ada lidah yang ngebulak-balik. Tanpa kita atur, damai antara lidah dan gigi. Bagaimana kalau mereka nggak terkoordinasi? Habis lidah kita ini hadirin. Benar? Dan lidah kita diatur posisinya sama. Manis, asin, pahit. Siapa yang ngatur lidah ini? Apa para ibu kompromi waktu ini harus asin di sini? Ini lidah sama, Pak. Coba kalau beda-beda, nggak laku itu makanan. Alhamdulillah. Sambil begini nafas, ini semua menghadap ke saya, mengeluarkan karbon dioksida. Hos,
Host. Ini rata-rata mendengus, bukan mendengus apa? Menghebos. Menghembus maksud saya hadirin. Kalau mendengus apa? Host. Ribuan ini. Sedangkan keperluan saya oksigen hadirin. Apa tidak kejam orang-orang ini? Allah maha baik, diatur sedemikian rupa, nggak tahu ditaruh di mana. Di sini begitu masif gempuran karbon dioksida, tetap yang masuk ke sini oksigen. Kalau nggak sudah pingsan saya dari tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Ini saya bisa bicara. Di sini ada pita suara. Siapa yang naruh pita di sini? Ada memang pita di sini. Ini mah di dalam pita suara. A, I, U, E, O, bas. Bismillah. Macam-macam. Ini dari mana? Kok ada di sini? Kalau Allah putusin aja ini udah gak bunyi ini. Dan anehnya saudara mengerti lagi. Disimpan gendang di telinga saudara. Dari sini pita, di situ gendang. Tuh ketawa. Dan ketika ketawa tuh didengar, diproses oleh otak, diperintahkan ketawa, cocok. Tidak, oh enggak apa-apa. Tuh ketawa. Dan real time, enggak delay, enggak sudah sepi. Dan pas ketawa nutup mulut sama-sama, enggak nutup mulut orang. Ini serius hadirin, ini ilmu tafakur. Ini sedang duduk begini, ini miliaran aktivitas tubuh ini. Otak, jantung berdetak, darah dipompakan, nangkep oksigen, disebarkan ke seluruh tubuh. Belum lagi makanan yang tadi digiling, airnya dikebelakangkan. Otak mikir, ini apa? Mata dikedipkan, ini miliaran aktivitas. Belum lagi yang tadi makan banyak ubi, pengen kentut, perintah dari otak, miring, tekan ke bawah, tekan. Ini sambil begini ada tuh. Sambil dengar ceramah tekan, jangan sampai bunyi. Tiba-tiba peletuk bunyi, lihat kiri kanan. Itu perintah otak, real time hadirin. Langsung hidung, nggak terlalu bau, tenang. Siapa yang ngurus tubuh ini kan? Oh siapa? Jadi Allah tahu tidak apa yang kita lakukan? Pasti tahu, karena ini tubuh dalam genggamannya. Kita nggak bisa apa-apa. Gak tahu apa-apa tubuh ini, gak ngerti kecuali sangat-sangat sedikit. Masuk ke perut, diurus oleh Allah, nanti mau ke belakang, pasti itu. Ya, kalau minum 2 jam, kalau tidak terlalu dingin, ingin ke belakang. Ini pun zikir hadirin. Kita bisa BAK, BAB, dan BAS. BAK buang air kecil, BAB buang air besar, BAS buang angin sepoi-sepoi. Itu tuh bagian dari karunia. Makanya asal pada tempatnya ya. Kita bisa kentut itu karunia hadirin. Oh itu nikmat dari Allah. Kita harus kentut 16 kali kita kentut sehari. Saya bukan ngitungin kentut orang ya. Tapi dalam kajian ilmiahnya memang begitu. Makanan kita akan mengeluarkan aneka gas. Tergantung ya kepadatannya. Kok kentut bunyi ya? Itu masalah vibrasi ya. Kalau tekanan kuat begitulah ya. Udah memang begitu faktanya hadirin. Mungkin kenapa atau Allah teh ngurangin wibawa kita pakai bunyi. Kan ngaheot aja befit begitu. Tapi ya astagfirullahaladzim. Istighfar, astagfirullah. Ya Allah ampun ya Allah. Tapi udah diatur oleh Allah begitu ya, mungkin supaya kita lebih hati-hati. Seperti ada yang wudhu kentut, kenapa batal? Gak usah ditanya. Kan ada yang nanya ke Buya Hamka, Buya Islam tuh gak bener
Masa orang kentut batal kok, yang dibasuh mulut, tangan, kepala, kaki, sedang pantatnya yang punya salah nggak ditakol sedikit pun juga. Dipanggil mahasiswa itu, sini dek, diinjak kakinya. Au! Kenapa yang diinjak kaki yang bunyi mulut gitu. Nah hadirin, jadi kalau ada yang sakit perut harus ingat ke Allah. Dan Allah yang punya perut ini. Mau buang air kecil, ingat ke Allah, pakai adabnya. Ya, mau buang air besar, buang angin, ingat ke Allah. Allah yang menguasai semuanya. Ini bukan milik kita, Masya Allah. Bersyukur, bersyukur. Makanya orang yang paling sering melihat orang bahagia siapa? Petugas WC umum. Dia bisa melihat perubahan wajah sebelum dan sesudah, ya kan. Ada seorang ibu yang masuk toilet, kemudian keluar dari toilet, sedekahnya tidak 1.000, 2.000, 100.000. Kata yang menjaga tuh, seumur-umur bu, baru sekarang saya dapat uang 100.000. Ketika ditanya kenapa sedekah, oh menderitanya. Sepanjang jalan udah mata terbeliak yang saya bersyukur ketemu dengan toilet 100.000. Makanya saudara yang masuk ke toilet umum gak mau bayar, Allah tahu tuh pura-pura belecet aja. Padahal tanpa toilet itu derita kita hadirin. Ayo ingat ke Allah ya. Ini ciptaan Allah, ini milik Allah semuanya. Mau tidur, siapa yang bisa menidurkan kita? Siapa? Ya yang menggenggam diri kita. Jadi kalau mau tidur itu yang paling pas adalah zikir. Orang susah tidur pasti kurang zikir. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Zikirlah seperti itu. Baca Fatihah, ayat kursi, penghujung surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Allah melihat, ini hamba berzikir. Apalagi kalau kita wudhu dulu. Kalau wudhu dulu sebelum tidur, nanti pas bangun doa kita super mustajab kalau sholat sesudah itu. Apalagi kalau sebelum sholat witir dulu. Oh, kita lebih siap. Udah tidur, gak usah mikirin jam. Waduh, jam berapa sekarang? Gak jadi tidur. Bilang aja begini kalau susah tidur. Ya Allah, terserah padamu. Engkau sudah tahu kalau saya tidak tidur besok bakal susah. Engkau lah maha adil. Saya mau nyebut namamu aja. Subhanallah walhamdulillah. La ilah. Jangan, aduh jam 12 belum tidur juga, cilaka nih. Nanti cilaka betulan. Mending zikir aja terus. Allah udah tahu kok, kita kalau tidak tidur besok babak belur badannya. Allah udah tahu. Zikir sebanyak-banyaknya. Hadirin, pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Coba selama kita tidur, siapa yang ngurus kita? Jawab. Saya pernah lihat di sebuah masjid Dharma Wisata tuh Pak, anak-anak SMP, SD, dan kecapean di Masjid Puncak, pada tidur semua. Saya lihat ada guru sedang tidur dan di depannya itu kaki muridnya pakai kaos kaki persis begini. Ya Allah, betapa lemahnya orang tidur. Nggak tahu mimpi apa tuh Pak Guru ya. Mungkin mimpi ke tempat busuk atau apa. Dan pules saja begitu. Padahal kalau bangun begitu dihormat, tapi ketika tidur hilang itu semua. Benar? Pernah naik pesawat, ada suami istri di kelas bisnis pakai kacamata hitam. Aneh, kenapa naik pesawat kacamata hitam? Oh ternyata untuk menutupi kalau sedang tidur. Tapi akhirnya ketahuan bahwa beliau tidur. Kenapa? Karena lupa tidak pakai kaca mulut. Ya, gitu. Keren, pakai jas, pakai dasi, tetap menganga hadirin. Dan tidur mah enggak dikuasai oleh kita, betul? Siapa yang bisa ngelindungi dari
genteng jatuh, pohon roboh atau apa, cuman Allah. Makanya mau tidur zikrullah. Dalam mimpi juga Allah menguasai mimpi kita. Kalau kita sholawat yang banyak, Allah tahu ini hambanya sholawat banyak. Mudah-mudahan mimpi jumpa dengan Rasul. Allah tahu semuanya, segala urusan ada dalam genggaman Allah. Makanya hanya Allah lah satu-satunya yang kita rindukan untuk menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Eok, eok. Kucing datang, terus pipis di mukena ibu. Coba, kebetulan atau ditetapkan Allah? Han? Sesuai keinginan kucing ngencingin ibu atau keinginan Allah? Jawab, Bu. Yang salah siapa kira-kira, kucing, mukena atau ibu? Mukena. Itu ibu kalau dikencingin kucing tidak sengaja atau ditetapkan Allah? Kucing mah nggak bisa milih, Bu. Kucing tuh capek, udah banyak urusan. Tapi karena tugas harus ngencingin ibu, dia jalan dari Monas tuh, aduh, nyebrang susah, naik ke sini juga susah, dan sekian ribu orang nggak boleh salah tuh, Bu. Kita mana nih? Ini nih, where gitu. Ibu tidak boleh marah, ma khalaqta hadza batila. Ini tidak sia-sia. Ya Allah, saya terpilih di antara sekian banyak orang yang Engkau hadirkan, cuma saya seorang yang dikencingin kucing. Pasti ada hikmahnya. Ampun ya Allah. Ingat, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan semuanya dari Allah, keburukan dari diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ngaku ya Rob, ini mukena memang belum lunas. Saya janji 12 kali bayar, tapi baru 2 kali saya udah ngeles. Padahal dia udah lupa ya Allah, tapi Engkau enggak lupa. Aduh ya Allah, terima kasih Engkau ingatkan lewat kucing ini. Pus, terima kasih ya Pus ya. Kasih roti bekal yang temen itu ya, kasihkan ke dia. Itu tanda terima kasih, bukannya dijewer kucing. Kucing nggak tahu apa-apa. Kucing kurang ajar, kata kucing, nggak ngerti ya. Saudara yang error. Nggak mungkin saya disuruh ngencingin saudara tanpa perintah. Itulah zikir. Jadi zikir itu merubah sekali akhlak kita, merubah suasana hati kita, merubah emosi kita. Termasuk sedang duduk begini, pas sujud duhur nanti ada yang ngedudukin kepala. Kalau enggak zikir, sundul begitu. Jadi ngejungkel yang di depannya. Kalau pas zikir, ya Allah, seumur-umur saya sholat baru sekarang saya kedudukin. Gemuk lagi yang ngedudukin saya, Allah. Astagfirullah ya Allah. Engkau pasti sudah tahu selama sujud saya jarang ingat kepadamu. Astagfirullah. Enggak ada marahnya tuh. Yang ada adalah tobat. Itulah zikrullah. Jadi zikir ini tidak cukup hanya menyebut, tetapi juga harus dengan kekuatan akal kita untuk menemukan bahwa tidak ada kejadian sia-sia. Tidak ada yang Allah tetapkan sia-sia. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup segitu hadirin? Han? Pokoknya apapun sekarang jadi zikir. Ibu lihat suami zikir, jangan ya Allah, ya Allah. Saya terimalah yang ini ya Allah, nggak apa-apa. Jangan gitu, Bu. Ya Allah, inilah takdir saya bersuamikan ini. Kalau ibu bangun duluan, suami lagi tidur, lagi mendengkur gitu ya. Ya Allah, sayangi suami saya. Dia membanting tulang, memeras keringat untuk menafkahi keluarga. Ya Allah, wajahnya makin tua, rambutnya makin beruban. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, bimbing. Itu lebih berarti daripada tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Jangan, Bu. Allah tahu, ampun saya ya Allah belum jadi istri yang baik,
Mungkin suami saya tidak nyaman di rumah karena akhlak saya yang buruk. Ampun ya Allah, saya belum bisa memuliakan, menghargai, berterima kasih. Astagfirullah. Allah tahu nggak seorang ibu yang bangun, yang tafakur seperti itu? Tahu tidak? Allah tahu tidak seorang ibu yang mikir dan mengakui kesalahannya? Kira-kira Allah suka enggak? Sulit tidak bagi Allah membulak-balik hati suami? Sulit tidak? Tidak hadirin, suami ibu mah nggak bisa dibulak-balik hati oleh ibu, oleh Allah gampang. Bapak juga kalau bangun duluan, ya Allah inilah istriku. Ampuni saya ya Allah, belum jadi kepala keluarga yang benar. Belum bisa membimbing istri menjadi orang yang dekat denganmu. Belum bisa memberi nafkah yang halal barokah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Oh Allah tahu. Seorang suami yang menangisi dosa-dosanya, merasa bersalah atas keluarganya. Dan boleh jadi itulah yang bisa merubah hati istri dan hati anak-anak. Allah tuh maha tahu isi hati. Ngedeketin ke Allah lebih mudah daripada ngedeketin orang. Karena Allahnya juga sudah maha dekat. Mendekati Allah lebih mudah daripada mendekati orang, karena Allahnya juga suka sama yang mendekat. Kalau kita ngedeketin orang, orang belum tentu suka kita ngedeketin dia, benar? Tapi kalau ngedeketin Allah, Allah memang sukanya kita ngedeketin dia. Dan lebih gampang mendekat ke Allah, karena kita mendekat sejengkal, Allah sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari meraih kita. Makanya paling enak dalam hidup ini ngedeketin Allah. Nggak akan dirugikan oleh Allah. Makanya teman-teman, daripada sibuk nyari pacar nggak jelas kayak gitu dan jarang lagi ada yang mau, ya mending deketin Allah aja, tinggal bicara ya Rob. Teman-teman saya udah pada nikah, engkau udah tahu lah semuanya, nggak usah dikasih tahu. Saya juga pengen nikah ya Allah, tapi gimana pasaran sudah agak kurang. Tapi apa susahnya bagimu ya Rob? Saya kan ciptaanmu. Engkau sudah tahu saya sering kunang-kunang lihat akhwat, badan gereges-gereges, jalan kurang laju. Ya Allah tolong, tolong. Ngobrol aja ke Allah ke sana, sok bilang. Jangan kata agim ya. Sholat 2 rakaat. Subhanallah, maha suci engkau yang mengatur semuanya pasti baik. Alhamdulillah, segala puja puji total sempurna hanya milikmu. Allahu Akbar, engkaulah penggenggam langit jagat semesta. Saya cuman hambamu yang kotor, yang berlumur dosa, yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong saya ya Allah, tolong. Enak hadirin, dan Allah tahu ini hamba. Sepertiga malam terakhir bisik-bisik sendirian. Allah lihat tidak? Kira-kira Allah senang gak hadirin? Oh senang. Tidak usah rewel hadirin. Makanya paling enak mah ngedeketin Allah. Dan cuman Allah lagi yang punya semuanya. Pengen apapun cuma Allah yang punya, benar? Pengen jodoh, siapa yang ngejodohin? Allah. Mertua mah kalau Allah bilang enggak, pasti nolak kita, hanya jalan aja. Tidak, sekali tidak, tetap tidak. Tidak. Oh, ini pejuang kemerdekaan, sekali merdeka tetap merdeka. Walaupun calon mertua mengatakan tidak, kalau Allah mengatakan jodoh, pasti jodoh enggak? Sini, kamu ngamalin apa? Kemarin saya enak lihat kamu. Lah sekarang saya nggak kuat pengen menikahkan kamu sama anak. Nikah hari ini juga. Aduh. Kan enak benar kalau begitu, Pak. Asal ada jarang. Tapi kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua hati dalam kekuasaan Allah. Makanya hadirin, kalau punya keinginan, Allah ajalah, minta, ngedepruk, ngotot, jok minta. Kalau kita takut, ada yang ngancam, ke Allah.
Pokoknya kamu saya cerai kalau kamu begini tuh, saya tuh tidak suka. Sholat. Ya Allah, Engkau telah dengar suami saya mengancam, tapi dia tidak akan bisa melepaskan saya tanpa izin-Mu ya Allah. Biarkanlah rumah tangga ini utuh penuh barokah. Balikan hati suami. Sini sayang, maaf ya tadi saya ngomong ini ada 2 gepok. Aduh, kasih. Maaf ya itu uang monopoli, nggak apa-apalah. Diancam saudara akan saya putuskan PHK. Gak usah takut, kamu sholat saja. Ya Allah, saya dituduh pada Engkau tahu saya tidak melakukannya. Saya dianggap berbuat kecurangan, pada Engkau saksikan saya tidak melakukan. Ya Allah, sekiranya tempat kerja ini baik bagi dunia akhirat saya, silakan di sini. Tapi kalau ada tempat lain yang lebih baik, pindahkan aja. Saudara akan di PHK, ya Pak. Kalau Bapak mau PHK saya, PHK saja Pak. Susah tahu cari pekerjaan. Tidak ada yang susah Pak, kalau Allah mau ngasih. Saya memang istiqoroh. Kalau ini terbaik bagi saya akan di sini. Kalau enggak, saya akan dipindahkan oleh Allah. Kamu ngomong gitu banyak alasan. Saya yakin Allah yang mengatur. Hidup Bapak juga diatur oleh Allah Pak. Kalau Allah takdirkan Bapak mati, mati sekarang juga Pak. Apa ini mengancam? Enggak Pak, beneran Pak. Bapak jangan sembarang ngomong, dicatat loh Pak oleh Allah Pak. Bapak marah, Bapak yang kena musibah. Sok aja Pak ngomong apa aja. Nggak ada yang ketukar takdir tuh Pak. Setiap perbuatan balik ke pembuatnya. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan pindahlah, di sini aja. Saya jadi takut nih sama Allah. Bisa hadirin. Serius hadirin. Siapa lagi yang ngebulak balik hati selain Allah? Benar? Bapak udah jujur dicurigai oleh istri, nggak usah marah Pak, tenang aja. Tinggal sholat 2 rakaat ya Allah. Istri saya nggak percaya sama saya, emang saya layak gak dipercaya ya Allah. Jujurnya juga baru bulan-bulan ini aja. Ampun ya Allah, ampun, saya tahu istri nggak percaya adalah buah dari dosa saya, astagfirullah. Tapi kali ini saya memang nggak berbohong. Bohong Pak, mama nggak percaya. Tenang ya Allah. Bu, saya ngomong sebenar-benarnya. Ibu mau percaya mau enggak, ya itu mah tergantung ibu aja. Dan tugas saya sih, saya ngomong yang sebenar-benarnya. Insya Allah saya tidak melakukan apa yang ibu sangkakan. Allah tahu. Gak percaya, ya nggak apa-apa. Ya tinggal sholat aja Pak. Ya Allah, Engkau dengar istri saya nggak percaya. Hanya Engkau yang membulak-balik hati. Besoknya, Mas, maafin saya. Sampai sekarang saya masih belum percaya sama Mas. Ya Allah, masih belum juga. Gak apa-apa lah. Yang penting mah kita mah jujur terus ya. Jangan jengkel. Itu teh penggugur dosa. Jangan marah-marah. Dan gak selesai masalah dengan marah. Tobat aja. Minta tolong ke Allah, balik hati. Tetap aja berbuat baik. Itu ngandelin Allah dalam segala keadaan, enak. Mau naik taksi malam-malam, mau naik angkot, berlindung ke Allah. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang mulia dari kejahatan makhluk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tuh, itu doa-doa Allah dengar. Allah memperhatikan. Kita lagi jalan, naik kendaraan. Ada yang mau jahat, Allah tahu tidak? Allah tahu tidak? Mudah tidak bagi Allah untuk menggagalkan kejahatan? Ya, semua orang jahat juga milik Allah. Dalam genggaman Allah, mudah saja buat Allah. Kita zikir atau tidak? Makanya, ada anjing. Bagaimana? Mata lihat anjing, hati langsung ke Allah. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Allah. Anjing makin mendekat, ya Rabb, Allah tolong ya Allah. Nggak usah gitu hadirin. Ini teori mah gampang ya hadirin, tapi praktek biasanya tidak segampang ini. Saya juga pernah lihat anjing besar, ya Allah mendekat ya Allah. Tetap nyari batu hadirin ya. Masya Allah. Tapi ya Allah variasikan, ada anjing, ada apa, ada ancaman. Semuanya tujuannya satu, zikrullah ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Ingat ya, tidak ada penolong selain Allah. Apapun juga ada dalam kekuasaan Allah. Menjerit ke siapapun, sekeras apapun, lari kemanapun, gak ada yang bisa nolong selain Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha kuasa atas segala-galanya, yang maha baik, yang tidak pernah mengecewakan, yang benar-benar maha bijaksana. Berbahagialah bagi saudara yang memang hanya Allah di hatinya, hanya memburu ridho Allah, bukan keridoan orang. Allah lah yang paling kita cari dalam segala aktivitas kita, karena Allah pemilik, penentu, penguasa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Terima kasih. Sambil bertanya, sambil sedekah ya, berkenan. Ya Allah, saksikanlah siapapun yang bersedekah ini, jadikan sedekah ini benar-benar menjadi penghapus dosa, menjadi pembuka rizki yang lebih halal barokah, menjadi jalan kami semakin nikmatnya ma'rifat padamu. Jadikan sedekah ini ya Allah menjadi jalan Engkau undang ke Baitullah-Mu. Kabulkan ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan sedekah. Ya, pertanyaan silakan. Ya, sing sabar ya. Jadi pas ngacung doa, ya Allah, ya Allah. Karena Assalamualaikum buktinya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kesempatannya. Materi tadi membahas mengenai hijab. Ketika kita dihadapkan segala sesuatu, kita harus ingat pada Sang Pencipta. Akan tetapi, karena kita sudah terbiasa tidak mengingat bagaimana kita dimudahkan untuk segala sesuatu, kita menjadi teringat Allah. Baik. Seperti itu. Dan kemudian setelah dimudahkan, berikutnya bagaimana kita bisa istiqomah Ya. untuk melakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pelajaran yang lalu, zikir itu ada 4. 1 zikir lisan, subhanallah, walhamdulillah, atau baca Quran. Yang kedua zikir akal pikiran. Barusan itu kita mencoba dengan zikir akal pikiran. Yang ketiga zikir arkan tubuh. Kita pakai patuh, ini juga zikir. Ini saudara lagi patuh nih, lagi zikir. Yang keempat kalbu, bagaimana hati kita yakin dengan janji jaminan Allah. Nah mas, kalau udah bisa 4-nya sekaligus itu udah mantap tuh, ajeg. Biasanya para waliullah seperti ini. Kita mana aja yang bisa duluan. Ini ngaji ini lagi zikir nih mas. Walaupun yang kita tidak sedang ingat ke Allah terus, tapi yang dibahas Allah. Mulut, biasakan mulut berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Mulut menyebut nama Allah, hati belum ingat ke Allah, udah lebih baik daripada mulut enggak nyebut sama sekali. Jadi kalau kita biasa zikir, nanti maksiat juga ketahan. Misalkan astagfirullah, ya Allah astagfirullah. Itu lebih lumayan daripada wow keren, itu lebih jelek. Mulai dari mulut aja dulu mas, di program. Saya akan subhanallah sekian kali masing-masing. Istighfar saya 1000 kali. Allah tahu tuh, mulut kita berusaha menyebut dia. Nanti Allah menolong. Yang penting sungguh-sungguh. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah seandainya mempertahankan rumah tangga sedangkan suami bilangnya cerai-cerai terus karena ada pihak ketiga? Tenang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tenang Bu, tenang ya Ibu, saya mengerti ini berat ya. Ibu, udah tuh jangan Iya, sedih, Pak. saya jadi ikut sedih. Tarik nafas dan harus dikeluarkan lagi Bu ya. Baik Ibu, ini ujian ya Bu ya. Itu pihak ketiganya udah halal atau enggak? Kurang tahu tapi saya pernah ngeliat Pak, dia suka sama itu, nggak tahu nikah apa belum. Jadi saya takutnya dosa aja Pak kalau saya mempertahankan, tapi saya tuh nggak mau kalau masalah cerai tuh nggak mau ya. Semua juga, tapi suami itu selalu bilang aja akan Udah aku mengatakan talak belum? cerai. Baru ngancam aja. Ngancam, tapi kadang-kadang kalau lagi marah mah bilang Pak dia, saya kamu talak gitu Pak. Kalau sedang sangat marah tidak sah ya.
Tapi kalau marah biasa dengan penuh sadar dan itu bisa jatuh talak loh Bu. Gini Bu ya, saya mengerti ini berat buat Ibu ya. Ibu deketin Allah saja Bu. Ya, istiqoroh, pertama Ibu tobat yang banyak, yang kedua minta jalan keluar dari Allah. Jangan terlalu banyak ingat suami Bu. Ya Pak. Kalau Ibu ingat suami, Ibu akan sakit hati. Ya A. Bapak atau A Bu harus jelas Bu ya. 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 Maaf ya Bu ya. Bu, Ibu Ya. Ya jangan A. kebanyakan ingat suami ya Bu ya. Ya A. Pasti Ibu ingat, tapi setiap ingat suami, ingat Allah. Langsung Ya. doakan aja. Jadi itu enggak sah ya. Kalau sering kali bilang saya talak kamu. Oh kalau itu sah Bu. Ya, Kalau tapi dalam karena itu keadaan nggak bisa marah. kalau marahnya marah yang tidak sadar. Tapi kalau lagi udah saya udah nggak mau lagi sama kamu, saya talak kamu misalkan. Dan nyata itu udah jatuh tuh Bu. Karena talak itu tidak bisa main-main ya. Ibu tenang dulu, Ibu sholat tobat ya, sholat lalu bertobat, lalu istiqoroh terus, minta jalan keluar dari Allah ya Bu. Ibu harus lebih banyak sholatnya. Ya. Ya Bu. Ya A. Ya. Tapi takut ya A, seandainya dia mau gitu. Mau apa? Ya mau terus itu talaknya sudah jatuh jadi takut gitu gimana ya? Aduh. Seandainya namanya suami kan. Gini Bu, aduh ini jadi masalah rumah tangga hari ini ya. Kalau itu jatuh talak Bu, Ya. tapi dalam 3 bulan ada masa idah. Ya. Nah kalau dalam masa idah mau Ya. rujuk itu tidak usah nikah lagi, hanya saya rujuk kamu udah boleh lagi. Oh ya. Dalam 3 bulan itu ya Bu. Kalau Ya. sudah lewat 3 bulan itu harus nikah lagi seperti pada umumnya. Oh ya A. Ya, Ya. ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sing Ya. banyak sholat ya Bu ya. Mohon mangga A. Ya, pokoknya Ibu sedih ambil wudhu sholat aja. Ya. Walaupun kurang khusyuk nggak apa-apa. Lebih baik kurang khusyuk dalam sholat daripada kurang khusyuk tidak sholat. Ya. Iya Bu pakai segala sih ya. Itu udah pasti Bu. Makasih ya Bu. Aduh Ibu teh mewakili beberapa ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Najamuddin. Tadi kan ibu tadi bilang kalau masalah ini ya talak gitu. Tapi gimana aku sebagai anak ngelihat kedua orang tua aku berantem dan ada pihak ketiga juga. Kadang-kadang kan saya sebagai anak yang paling pertama, anak sulung, jadi kadang juga suka ini, yang pertama saya juga suka marah. Pertanyaan saya bagaimana cara yang bijaksana untuk menghadapi kedua orang tua saya yang sedang dalam keadaan kacau. Iya, baik. Jangan kacau lah, ada masalah gitu ya. Ada masalah ya. Karena kalau kacau kita ada sengsara duluan. Ya. Gini ya, rumusnya 3 semangat. 1, semangat bersaudara. Jadi kita ini tidak sedang perang lawan musuh. Jadi bapak misalkan begitu, dengan ibu begitu. Ingat, ini adalah kita satu keluarga. Bukan lawan musuh yang harus dihancurkan, yang harus dibantai. Jadi semangat keluarga, semangat saudara. Yang kedua adalah semangat solusi. Jadi kita jangan jadi bagian dari masalah baru, tapi harus jadi bagian dari solusi. Seperti umat Islam udah banyak masalah, ya kita harus jadi bagian dari solusi, jangan jadi sumber masalah baru. Yang ketiga, semangat sukses sama-sama. Ini pihak ketiga ya, karena saya juga ada 3 nih ya. Saya suami diamanahi 2 istri dengan 11 anak, sah tapi itu sah menurut agama, disahkan juga menurut negara ya. Kalau toh itu sah ya deh, saya mengerti ini pasti berat bagi sebagian ibu-ibu. Tapi bagi sebagian yang lain tidak berat, yang udah yakin kepada ilmu takdir gitu.
dan bisa membuat dekat dengan Allah. Tapi bagi yang berat melihatnya, maka tetap yang dipegang tuh rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah. Jangan yang dipegang tuh nafsu. Benar ya deh ya? Karena nafsu mah, si bapak teh gitu-gitu teh aing mah sebel. Padahal kita dibesarkan oleh bapak, keringatnya, sudah banyak. Dan mungkin masalah rumah tangga ini pun salah satu dari solusi yang anak nggak ngerti. Benar? Jadi bagusnya mah anak tobat, anak banyak sholat, lalu mau dekat dengan kedua belah pihak. Jadi pendamai. Jangan sampai hanya berpihak ke satu pihak sehingga kita tidak adil. Dua-duanya adalah orang tua, gitu ya. Semuanya banyak masalah. Ini wajah-wajah ini kan wajah-wajah, jangan wajah-wajah bermasalah ya. Wajah-wajah seperti itulah hadirin. Makanya datang ke Istiqlal juga, iya saya mau kalau ke Istiqlal tenang katanya. Intinya bukan karena saya yang pandai ceramah, karena yang dibahasnya tentang Allah. Itulah yang membuat tenang.